Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi dari judul itu kita akan uraikan sedikit tentang pembangunan berkelanjutan itu apa sih? Jadi pembangunan berkelanjutan itu adalah sebuah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan juga ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Intinya kita melakukan pembangunan tapi tidak merusak lingkungan dan bermanfaat untuk masa kini dan juga anak cucu kita nanti, yaitu generasi masa depan. Singkatnya saya buat seperti ini ya. Jadi pembangunan atau pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan itu adalah kita memanfaatkan sumber daya alam tapi sesuai kebutuhan dan secara ekoefisien. Jadi sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginan, dan tidak mengabaikan kebutuhan masa depan. Kata kuncinya ada di sini. Kita memanfaatkan tetap, tapi tidak mengabaikan kebutuhan yang akan datang. Jadi tidak boleh dipakai semua. Kalau dipakai semua kan kasihan anak cucu kita nanti bagaimana. Maka dari itu upaya konservasi itu sangat penting supaya anak cucu kita besok bisa tetap menikmati sumber daya alam yang ada. Dan di sini ada kata ekoefisien. Apa sih ekoefisien itu? Ekoefisien ini gabungan dari dua kata, yaitu ekonomi dan efisien. Apa ekoefisien itu? Ekoefisien itu dari secara ekonomi kita dapat, tapi ketika kita memperoleh ekonomi itu tidak mengabaikan lingkungan. Jadi kalau boleh dibilang itu pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Jadi lingkungannya tetap terjaga, tapi kita juga tetap mendapatkan dalam bidang ekonomi atau manfaat dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, prinsip ekoefisien itu juga dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama juga dalam pemanfaatan hutan, pemanfaatan pertanian, pemanfaatan tambang, pemanfaatan laut, air, industri, hingga sampai pemenuhan sumber energi. Semuanya perlu dilakukan sebuah prinsip ekoefisien. Jadi memang kita tetap dapat secara ekonomisnya, tapi juga tetap dapat efisiensinya, yaitu lingkungannya tetap terjaga dengan baik. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Tadi sekilas sudah kita bahas ya. Yang namanya pembangunan berkelanjutan itu adalah kita manfaatkan saat ini, tapi jangan sampai mengurangi nilai yang nantinya bisa dimanfaatkan di masa mendatang, yaitu anak cucu kita. Prinsip yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Jelas kita memanfaatkan sumber daya alam kan salah satunya kita bisa mendapatkan di bidang ekonomi, jadi kita dapat manfaatnya gitu ya. Jelas ekonomi boleh. Yang kedua tidak boleh ketinggalan adalah ekologi, lingkungan. Lingkungan tidak boleh sampai mengalami kerusakan. Maka wajib dilakukan upaya-upaya konservasi setelah kita memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pemerataan atau equity. Jadi equity ini adalah pemerataan supaya manfaat-manfaat dari sumber daya alam itu bisa dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang memanfaatkan tidak hanya golongan-golongan tertentu, tapi semua masyarakat, semua lini masyarakat itu berhak untuk menikmati kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kemudian energi yang nantinya larinya juga ke bidang ekonomi juga. Kemudian engagement yaitu peran serta, di mana untuk melakukan pembangunan berkelanjutan itu diperlukan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat. Tidak bisa hanya golongan-golongan tertentu. Nanti di golongan yang satu dia sangat konsen sekali dalam melakukan upaya pembangunan berkelanjutan, tapi di golongan lain dia tidak peduli. Artinya prinsip pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara sinergi, tapi terjadi ketimpangan di beberapa golongan yang melakukan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, ini beberapa contoh saja. Yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan. Jadi kalau ada kegiatan pertanian, kalau pertanian saya rasa ramah lingkungan ya berarti penggunaan dalam pemupukannya itu ya, pemupukan itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa berdampak terhadap kerusakan tanah. Kalau peternakan mungkin yang ramah lingkungan ya dikelola dalam hal limbahnya. Jadi hewan kan juga mengeluarkan kotoran kan. Itu kalau
terakumulasi sangat banyak, tentu saja itu juga menjadi masalah terhadap lingkungan. Maka harus dilakukan upaya kegiatan yang ramah lingkungan. Yang kedua, penggunaan hasil hutan sesuai batas ketentuan, di mana dilakukan kegiatan tebang pilih. Jadi tidak semua tumbuhan atau semua pohon di hutan tebang seenaknya sendiri. Perlu dilakukan pemilihan, dan setelah ditebang dilakukanlah yang namanya reboisasi atau penanaman untuk mengganti pohon-pohon yang sudah ditebang tadi. Yang ketiga adalah pemanfaatan energi terbarukan. Paham kan energi terbarukan itu bagaimana? Jadi pemanfaatan energi yang menggunakan energi yang ramah, di mana tidak menggunakan energi dari fosil atau yang sulit untuk diperbarui. Jadi yang digunakan adalah energi-energi yang bisa diperbarui atau yang sangat mudah didapat gitu ya. Contohnya yang memanfaatkan energi angin, memanfaatkan energi air dan sebagainya untuk melakukan beberapa aktivitas atau kegiatan. Kemudian yang keempat, industri ramah lingkungan. Ini jelas penting ya. Ketika orang menerapkan industri yang ramah lingkungan, maka dampak lingkungannya juga akan berkurang atau mungkin tidak ada dampak lingkungannya, supaya menjaga lingkungan tidak sampai rusak. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu pengelolaan sampah domestik. Jadi sampah-sampah yang ada di sekitar kita itu dikelola dengan baik. Kita pilah-pilah mana sampah yang bisa terurai, mana sampah yang tidak bisa terurai. Berarti kita juga harus mengurangi penggunaan sampah-sampah yang memang sulit terurai. Yang keenam yaitu penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Jadi tidak boleh ya pakai bom, nyetrum, atau mungkin pakai alat tangkap yang bisa mengambil semua ekosistem yang ada di situ, termasuk ikan-ikan kecil yang mestinya tidak boleh ditangkap, yaitu mungkin jaring pukat gitu ya. Ketujuh, efisiensi dan konservasi energi. Jadi paling penting di sini kita gunakan secukupnya, tapi kita juga melakukan upaya konservasi. Ya, perbaikan supaya apa? Supaya anak cucu kita besok tetap bisa menikmati. Tujuannya seperti itu, yang namanya pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini saya tampilkan beberapa contoh yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama yaitu kurangi penggunaan plastik. Plastik itu juga penting karena kita tetap butuh plastik ya, tapi kita bisa mengurangi menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang mungkin mirip plastik tapi bisa terurai. Yang kedua, ketika ada sampah ya kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak boleh kita buang sampah sembarangan, khususnya sampah-sampah yang sulit terurai. Saya rasa itu dulu pertemuan kali ini tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya materi ini sangat luas ya, tapi saya kerucutkan saja, paling tidak kalian paham tentang konsep dari prinsip pembangunan berkelanjutan itu sendiri, khususnya dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kalian terima dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.